Belapati itu maksudnya bunuh diri dengan tujuan untuk menjaga kehormatan bangsa dan negaranya. Halo guys, assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi dengan aku Zaimatul Huria yang bakal ngasih tahu kalian tentang hal-hal yang menarik. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang suatu cerita yang melatar belakangi suatu pantangan, di mana ada mitos yang mengatakan bahwasannya orang Sunda itu nggak boleh nikah sama orang Jawa. Yang mana hal itu konon kabarnya dilatar belakangi oleh sebuah perang yang terjadi pada zaman kerajaan Majapahit. Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Hayam Wuruk, yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Majapahit yang berada dalam masa puncak kejayaan. Suatu ketika, Raja Hayam Wuruk tertarik dengan sebuah lukisan yang dilukis diam-diam oleh seorang pelukis yang bernama Sungging Prabangkara, yang mana dalam lukisan itu terwujudlah sesosok putri cantik yang bernama Dia Pitaloka Citra Resmi. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya Raja Hayam Wuruk memang memiliki niatan untuk memperistri sang putri dengan alasan politik yang bertujuan untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. For your information, bahwasannya negeri Sunda itu biasa kita kenal dengan Kerajaan Pajajaran. Setelah Raja Hayam Wuruk mendapatkan restu dari keluarga, beliau pun mengirimkan sepucuk surat kepada Raja Linggabuana, yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari putri Dia Pitaloka Citra Resmi. Dalam surat itu, Raja Hayam Wuruk mengatakan bahwa dirinya ingin memperistri sang putri. Raja Linggabuana pun menyetujui hal tersebut, dan rencananya pernikahan akan dilaksanakan di Majapahit. Jadi guys, menurut sumber-sumber sejarah, memanglah niatan pernikahan tersebut untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama putus antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Gini guys ceritanya. Jadi, raja pertama alias pendiri Kerajaan Majapahit adalah keturunan dari Dyah Lembutal dengan suaminya yang bernama Rakean Jayadharma, yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Kerajaan Sunda. Hal itu tercatat dalam Pustaka Raja-Rajai Bumi Nusantara Parwa II Sarga III. Dalam babat Tanah Jawi, Raden Wijaya yang gak lain dan tak bukan adalah pendiri pertama Kerajaan Majapahit disebut-sebut sebagai Jaka Susuruh dari Pajajaran. Namun, dalam catatan sejarah tersebut masih dianggap lemah kebenarannya guys. Singkat cerita, Dewan Kerajaan Sunda ada beberapa yang gak setuju gitu atas pernikahan Raja Hayam Wuruk dengan putri Dia Pitaloka Citra Resmi. Karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu gak lazim aja jika pihak perempuan datang ke pihak laki-laki. Selain itu, ada yang menduga bahwasannya hal itu adalah jebakan diplomatik dari Kerajaan Majapahit untuk melebarkan kekuasaan. Setelah berpikir matang-matang, Raja Linggabuana pun memutuskan untuk tetap datang ke Kerajaan Majapahit dengan dalih mempererat tali persaudaraan. Raja Linggabuana pun berangkat dong bersama sang permaisuri, bersama sang putri, bersama beberapa orang pejabat, dan dikawal dengan sedikit prajurit. Dan sesampainya di Kerajaan Majapahit, mereka ditempatkan di Pasanggerahan Bubat. Menurut Kidung Sundayana, Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit memiliki ambisi untuk memenuhi Sumpah Palapa yang ia ucapkan sebelum Hayam Wuruk berkuasa guys. Yang mana dalam sumpah tersebut, salah satu wilayah yang belum ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit adalah Kerajaan Sunda. Maka dari itu, Patih Gajah Mada menganggap bahwa kedatangan Kerajaan Sunda ke Kerajaan Majapahit adalah bentuk penyerahan diri guys. Karena Gajah Mada adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi banget, makanya dia ini berani mendesak Raja Hayam Wuruk untuk menganggap putri Dia Pitaloka Citra Resmi sebagai tanda takluk, bukannya sebagai pengantin. Singkat cerita, terjadilah perselisihan antara Patih Gajah Mada dengan utusan Raja Linggabuana. Karena utusan Raja Linggabuana kaget dong. Mereka kan datang ke Kerajaan Majapahit buat nikah, bukan buat ditaklukkan atau mengakui superioritas dari Kerajaan Majapahit.
Gajah Mada pun tiba-tiba mengerahkan banyak pasukan menuju Pasanggerahan Bubat dan menekan Raja Linggabuana untuk mengakui superioritas kerajaan Majapahit, guys. Tentu saja Raja Linggabuana nggak terima dong. Dia pun memutuskan untuk mempertahankan kehormatannya sebagai kesatria Sunda. Setelah itu terjadilah peperangan yang gak seimbang banget antara pasukan Gajah Mada dengan pasukan Raja Linggabuana. Karena memang Raja Linggabuana gak bawa pasukan banyak, kan niatnya cuma untuk menikahkan anaknya. Ternyata malah digitukan. Kejadian itu akhirnya membuat Raja Linggabuana beserta semua pengawalnya meninggal dunia. Tentu saja hal itu membuat Putri Dyah Pitaloka Citraresmi merasa sedih dan memilih untuk melakukan bela pati. Bela pati itu maksudnya bunuh diri dengan tujuan untuk menjaga kehormatan bangsa dan negaranya. Kemungkinan hal itu diikuti oleh semua perempuan-perempuan Sunda yang ikut dalam iring-iringan ke Majapahit, guys. Tindakan bunuh diri tersebut bukan hanya untuk membela harga diri mereka, guys, tapi untuk mengamankan diri dari kemungkinan pemerkosaan, perbudakan, dan penganiayaan. Keberanian Raja Linggabuana dan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi benar-benar dihormati dan dimuliakan banget oleh rakyat Sunda karena tindakan tersebut dianggap suatu tindakan yang teladan, guys. Raja Linggabuana pun dijuluki Prabuwangi dan keturunannya dijuluki Siliwangi yang artinya penerus dari Prabuwangi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kok bisa masih ada keturunan Raja Sunda? Kan tadi udah mati semua di Perang Bubat. Jadi ceritanya ada satu adik dari Dyah Pitaloka Citraresmi yang masih hidup, namanya Pangeran Niskalawastu. Dia itu nggak diajak, soalnya masih kecil. Dan kalian tahu sendiri kan, jarak antara negeri Sunda dan kerajaan Majapahit jauh banget. Ditambah lagi, zaman dahulu kala nggak ada namanya motor, nggak ada yang namanya mobil, nggak ada yang namanya pesawat. So, dia itu ditinggal di Sunda, guys. Dan zaman dahulu kala itu kendaraannya ya cuma kuda, kereta kuda. Jadi, automatically si pangeran itu terselamatkan karena nggak ikut dalam iring-iringan pernikahan tersebut. Raja Hayam Wuruk pun sangat meratapi kepergian Dyah Pitaloka Citraresmi dan beliau pun sangat menyesali tindakan tersebut. Sampai-sampai beliau mengirimkan utusan ke kerajaan Sunda untuk menyampaikan permohonan maaf. Yang mana saat itu kerajaan Sunda dipimpin oleh pejabat sementara. Gak hanya itu, guys, Raja Hayam Wuruk juga memerintahkan agar cerita tersebut dimuat di Kidung Sundayana dengan tujuan agar orang-orang bisa memetik hikmah dari cerita tersebut, guys. Akibat Perang Bubat ini, hubungan antara Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada dikabarkan merenggang, guys. Karena tindakan Gajah Mada itu dianggap sebagai tindakan yang gegabah. Bahkan Patih Gajah Mada ini mendapatkan sejumlah kecaman dari pejabat kerajaan Majapahit. Karir Gajah Mada di dunia perpolitikan kerajaan Majapahit pun mulai menurun, guys. Namun, Raja Hayam Wuruk tetap menganugerahinya sebidang tanah yang sangat luas yang jauh dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Karena letaknya yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, ada yang menafsirkan bahwasannya bentuk penganugerahan itu adalah suatu anjuran halus agar Patih Gajah Mada ini buruan pensiun gitu loh, guys. Akhirnya Patih Gajah Mada pun mengundurkan diri. Meskipun demikian, dalam kitab Negara Kertagama, Patih Gajah Mada ini masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan bahwasannya Patih Gajah Mada masih menjabat sebagai Mahapati sampai akhir hidupnya, yakni pada tahun 1364, guys. Nah, karena Perang Bubat tadi nih bukan hanya merenggangkan hubungan antara Raja Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada saja, guys, tapi juga merenggangkan hubungan antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Pangeran Niskalawastu Kancana sebagai keturunan terakhir negara Sunda memerintahkan buat memutuskan semua hubungan dengan kerajaan Majapahit. Oh iya, selain memutuskan hubungan dengan kerajaan Majapahit, beberapa kerabat kerajaan Sunda juga menerapkan peraturan larangan estri tiluaran yang artinya tidak boleh menikah di luar kerabat Sunda, guys.
Namun, sebagian orang mengatakan bahwasannya orang Sunda nggak boleh nikah sama orang yang berasal dari kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, hal itu ditafsirkan lebih luas lagi, yang mana orang Sunda nggak boleh menikah dengan orang Jawa. Nah, itulah ringkasan cerita tentang mitos bahwasannya orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa yang berhasil aku rangkum dari banyak sumber. Oke guys, bila mungkin kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya aku hanyalah manusia, tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan wassalamualaikum.